Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang mulia dan istimewa ini kita bersama-sama untuk senantiasa menjaga serta meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama untuk semampu dan sekuat tenaga kita menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan-larangannya. Sebab hanya dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan memperoleh keberuntungan yang hakiki, baik dalam kehidupan kita di dunia ini, terlebih keberuntungan kelak di akhirat nanti. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikian banyak Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam nikmat kepada diri kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat dengan tubuh yang sempurna, sehingga dengan kesempurnaan yang kita miliki ini, kita bisa melangkahkan kaki kita kemanapun kita kehendaki. Dengan tangan kita ini kita bisa menggunakan dan mengambil sesuatu apapun yang kita inginkan. Dengan kedua mata kita, kita bisa untuk melihat apapun yang kita harapkan. Dan juga dengan berbagai macam nikmat-nikmat tersebut, kita akan memperoleh apa yang senantiasa kita cita-citakan dan kita harapkan bersama. Namun hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita dengan memperoleh nikmat yang sedemikian banyaknya ini, kita harus mempunyai konsekuensi yang sangat besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tirmidzi. Beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnahu, wa an jasadihi fima ablahu, wa an ilmihi madza amila fihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Disampaikan oleh Rasulullah, la tazula qadama 'abdin, tidak akan bergeser kedua telapaknya seorang hamba yaumal kiamati, kelak di hari kiamat, di mana di situ dirinya dihisab semua amalnya, hatta yus'ala an arba'in, sehingga dirinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Yang pertama, an umurihi fima afnahu. Kita semua kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat umur kita. Allah telah memberikan umur kepada kita
kita gunakan apa umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah dengan Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita, kita telah menggunakan kehidupan kita ini untuk senantiasa semakin mendekatkan diri kepada Allah? Ataukah kita tidak mampu menggunakan itu semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan yang kedua, wa an jasatihi fima ablahu. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari nikmat yang diberikan kepada kita berupa anggota tubuh kita. Untuk apa kita hancurkan, kita rusakkan tubuh kita yang asalnya mulai kecil semakin dewasa menjadi tubuh yang sangat kuat ini? Apakah sudah kita gunakan kemampuan kita untuk berjalan, kita gunakan untuk menuju tempat-tempat ibadah, kita gunakan untuk mencari nafkah untuk keluarga dan lain sebagainya, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita sudah menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah dengan dalam tubuh kita, yakni mata kita? Apakah kita pergunakan untuk melihat hal-hal yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diizinkan untuk kita lihat? Sudahkah kita gunakan mata kita untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya? Atau justru mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan yang berikutnya, wa an ilmihi, kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimintai pertanggungjawaban tentang ilmu kita. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan ilmu kepada kita, justru ilmu kita pakai untuk mengakali orang lain? Ataukah dengan ilmu kita bisa semakin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan yang berikutnya, yang keempat, wa an malihi. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari harta kita masing-masing. Min aina iktasabahu, dari mana kita memperoleh harta tersebut, dan ketika kita sudah peroleh, wa bima anfaqahu, kita gunakan apa harta-harta yang telah kita miliki? Apakah kita benar-benar telah mencari harta itu di jalan yang dibenarkan oleh agama? Ataukah kita justru mencari harta tersebut dengan menggunakan berbagai macam cara, yang penting kita memperoleh harta yang kita tumpuk? Dan selanjutnya, apakah kita telah menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mampu untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, itulah diantaranya beberapa hal yang harus kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, melalui mimbar yang mulia ini, mari kita bersama-sama untuk senantiasa menjaga nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua ini, untuk kita jadikan sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kapanpun Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita untuk menghadap kepadanya, maka kita telah menggunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi hamba-hamba yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun. Fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.